Jadi saat mulai ternaknya sedikit, misalkan sebelum ternaknya banyak, kita juga harus mulai membiasakan seperti itu. Sambil memberi pakan, sambil memberi pakan, kita juga harus mengecek apakah semua domba kita itu mau makan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm dimanapun berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Hilwaya Farm Official. Nah teman-teman, kita tetap berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dombanya semuanya sehat, kambingnya sehat, atau yang punya sapi, sapinya juga sehat, yang punya orangnya juga dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kegiatan kita kalau sore hari ini ya begini nih. Jadi sambil nunggu ternak kita dikasih makan oleh teman yang bagian ngasih makan atau anak kandang kami ini, kebetulan beliaunya kok belum datang, ini sudah waktunya kasih makan. Jadi kebiasaan kami ketika nanti teman ABK itu ngasih makan domba-domba, maka kami akan berkeliling juga, ikut berkeliling, kita cek mana domba yang kelihatannya kok sendiri, kalau barangkali ada yang temennya makan kok dia ndak mau makan, itu kita cek satu persatu, karena kami juga sadar bahwa tugasnya ABK, teman ABK itu sudah repot untuk memberi makan, maka harus ada yang mengawasi untuk yang sakit misalkan atau tidak mau makan misalkan, itu harus ada sendiri. Jadi kalau misalkan dipasrahkan 100% ke ABK, menurut kami kok kurang bagus. Yang punya ownernya sekali-sekali atau bahkan bagusnya tiap hari itu juga monitoring mana hewan-hewan yang kondisinya sakit, barangkali tidak terlewatkan oleh ABK kita gitu. Nah teman-teman semua, sore ini kita bincang-bincang tentang pemberian pakan yang baik kepada ternak kita, baik kambing ataupun domba. Nah, kalau misalkan dalam pemberian pakan itu teman-teman, yang paling pokok untuk ruminansia itu adalah yang pertama, pakannya itu kalau bisa jangan gonta-ganti. Jadi jangan gonta-ganti makanannya itu kalau bisa ya itu aja standar. Ruminansia itu bagusnya makanannya itu terus-menerus, jenisnya itu aja, itu lebih bagus daripada kita gonta-ganti pakan, karena nanti ketika gonta-ganti pakan maka rumennya akan sedikit bermasalah gitu. Jadi salah satu pentingnya kita menanam rumput-rumputan bang pakan itu supaya makanan kita itu kontinu, ketersediaannya kontinu, jenisnya juga tetap, jadi tidak gonta-ganti. Itu nanti rumennya ternak kita itu sudah terbiasa dengan pakan itu sehingga tidak kaget, makanya itu akan lebih aman bagi ternak kita. Itu yang pertama, jadi pakanannya tetap. Yang kedua, waktu kasih pakan. Jadi waktu kasih pakan, memberi makanan domba atau kambing kita, yang paling baik itu waktunya juga tetap. Kami kira tidak hanya di domba, di unggas pun seperti ayam, bebek, atau di ikan itu juga waktunya harus tetap istiqomah. Jadi saat-saat, jadi tahu domba ini seperti sekarang ini,
Ini kan waktunya kasih makan. Kalau kita dekati, nanti dia akan teriak-teriak karena minta makan. Tapi kalau kita dekati tidak waktunya jam makan, maka dia akan diam saja. Karena dia tahu bahwa itu bukan jam makan. Ya, jadi itu responnya kambing atau domba. Itu. Misalkan biasanya kasih makan sore sekitar jam 3:30 atau jam sekarang 3:30 ya. Atau jam sampai jam 5, maka kita ngasih makannya kalau bisa ya tiap hari di antara jam itu. Jangan sampai nanti biasanya sore dikasih malam, jangan itu. Kaget nanti, kaget. Manusia pun juga seperti itu bagusnya. Jadi jam makannya tetap, tidak tiap waktu ada makanan makan, enggak. Tapi biasanya makan sarapan jam 7 pagi ya jam 7 pagi. Terus kemudian berapa kali dikasih makannya? Bisa 2 sampai 3 kali. Jadi kalau kami di sini kita kasih makannya sehari 2 kali. Pagi jam mulai 7:30 sampai 7:30. Nanti sorenya jam 4:30 sampai jam 4:30. Itu biasanya selesainya 1 jam. Sekitar 1 jam itu sudah sekalian memberikan air minumnya. Itu bisa juga 3 kali. Misalkan pagi jam 6:30, kemudian nanti jam 9 dikasih makan lagi, terus kemudian nanti baru dikasih makan lagi sore jam 5. Misalkan seperti itu bisa. Jadi kenapa kok jam 9 tidak tengah hari? Supaya domba-domba kita atau kambing-kambing itu ada waktu untuk memamah makanannya, jadi memamah biak kan ya, jadi mengembalikan makanannya sudah di rumen untuk dikunyah kembali. Itu perlu waktu untuk istirahat, jangan dikasih makan terus. Jadi kira-kira jam 9 lah, nanti baru dikasih makan sore, supaya mereka istirahat tidur juga. Sambil tidur-tiduran biasanya kan, kalau siang sambil tidur-tiduran mereka sambil mengunyah. Nah itu penting juga itu, karena namanya ruminansia. Jadi waktu butuh untuk memamah, bisa 2 kali, bisa 3 kali teman-teman untuk kasih pakannya. Kami pernah sambang ke peternak-peternak besar, itu biasanya mereka 3 kali. Jadi pagi itu konsentrat sekitar jam 6:30 atau jam 6 itu kasih konsentrat. Nanti jam 9 pagi itu dikasih rumput segar, nanti sore juga rumput segar. Jadi konsentratnya cuma 1 kali. Ketika kami tanya tujuannya apa, ya supaya konsentratnya itu habis total, tidak tersisa, baru nanti dikasih rumput. Itu untuk dalam rangka penghematan, jangan sampai ada konsentrat yang masih sisa di palung tidak dimakan, karena kan bahan pakan yang paling mahal kan konsentratnya teman-teman. Itu untuk memberikan pakan domba dan kambing kita. Nah kembali tentang di farm kami, kalau misalkan teman-teman ABK itu kasih makan seperti sore ini nanti, maka saya akan berkeliling ngecek mana hewan yang tidak ikut makan bersama teman-temannya. Itu satu. Nanti kalau ada yang seperti itu, biasanya langsung dipegang, langsung kita pegang, kita sentuh bagian telinganya. Nah, seperti ini misalkan ya, sentuh telinganya seperti ini, lalu lepas. Kalau itu nanti ternyata telinganya dingin, itu berarti dia sakit, dia demam. Jadi kalau telinganya itu hangat, dia baik-baik saja, mungkin masih kenyang atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek seluruh tubuhnya, kira-kira ada sakit atau apa gitu. Kita cek suruh lari, kira-kira nanti ada kaki yang dingklang istilah Jawanya, atau pincang atau tidak, seperti itu. Kenapa kok kadang yang tidak mau makan tetap duduk, tidak mau berdiri, itu mungkin karena kakinya sakit. Jadi dicek terus. Itu untuk mengurangi angka kematian teman-teman. Jadi kadang itu tidak diperhatikan oleh teman-teman yang mungkin dombanya sangat banyak.
Pokoknya dikasih makan selesai tinggal, kasih makan selesai tinggal, tanpa pengawasan yang sakit lah. Itu kalau jumlahnya banyak pasti ada aja yang sakit. Nah, dan untuk mengurangi kerugian maka kita harus telaten, open terhadap ternak kita gitu. Nah, ini sudah mulai rame karena dia waktunya makan gitu. Memang seperti ini waktunya makan. Terus kemudian apalagi lah ini, jadi saat mulai ternaknya sedikit, misalkan sebelum ternaknya banyak, kita juga harus mulai membiasakan seperti itu sambil memberi pakan. Sambil memberi pakan kita juga harus mengecek apakah semua domba kita itu mau makan atau tidak itu. Terus selain mengecek seperti itu yang sakit atau tidak, kita juga mengecek juga kandangnya. Barangkali kandangnya ada kayu yang patah atau paku yang copot yang bisa membahayakan ternak kita, itu juga harus dicek. Terus kemudian kesediaan air minum, lah ini penting. Gini teman-teman, jadi ketika kami anjang sana ke peternak-peternak tetangga yang punya 5 ekor, 3 ekor, atau 10 ekor bahkan, itu karena pakannya itu rumput segar, mereka jarang menyediakan air minum. Padahal itu sangat penting. Jadi meskipun makannya rumput segar, kalau bisa tetap disediakan air minum. Barangkali air minum dari rumput itu kurang, jadi kita harus memberinya air minum tambahan. Jadi harusnya air minum itu, istilahnya orang pinter itu ad libitum atau tidak terbatas, tetap tersedia 24 jam gitu. Itu teman-teman, jadi yang perbincangan kita sore ini semoga ada manfaatnya. Saya nunggu ini ABK-nya, kalau udah datang ya kita kasih makan sendiri. Ini salah satu pakan yang tinggi protein teman-teman, yaitu daun singkong sama daun lamtoro. Ini kita layukan dulu untuk mengurangi kadar zat anti nutrisinya supaya aman untuk domba-domba kita. Itu, terima kasih, tetap menonton Hilwaya Farm Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.